Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Pertama, terkait dengan permasalahan P3K Kemenak RI yang pada saat ini belum mengakomodir terhadap guru-guru madrasah swasta. Walaupun di situ muncul bahwa dalam pendaftaran itu diperbolehkan, tapi praktek di lapangan, apalagi yang saat ini langsung dinyatakan dia lulus syarat administrasi. Maka kami mengusulkan agar dalam pendataan tidak hanya di satker pemerintah atau satker negeri, tapi agar guru yang tunjangannya dibebankan APBN ikut didata sehingga mereka bisa masuk dalam database BKN. Mohon maaf, saat ini database BKN itu hanya khusus untuk mereka yang di satker negeri. Apa perbedaannya di satker negeri maupun swasta yang sama-sama mencerdaskan anak bangsa? Kalau dilihat lembaga, mohon maaf, sebelum ada satker negeri, negara Indonesia itu ada madrasah swasta. Jika berdirinya duluan di madrasah swasta dibandingkan negeri. Ini diakui maupun tidak diakui, sebelum madrasah negeri muncul, ini ada madrasah swasta. Tetapi di lapangan, database ini tidak masuk. Kalau memang dilihat dari lembaga. Yang kedua, kalau dilihat dari anggaran, kami ini juga dianggarkan dari DIPA ataupun APBN, khususnya yang guru sertifikasi. Sehingga kami meminta guru yang tunjangannya dibebankan oleh APBN ini juga masuk database. Dan kemarin 2 minggu yang lalu kami ke BKN sudah tidak menerima tanpa adanya revisi aturan ataupun usulan dari instansi terkait. Maka untuk itu kami mohon di Komisi 8 ini mendorong agar seluruh guru yang tunjangannya dibebankan oleh APBN maka agar masuk di database BKN sebagai jalur untuk masuknya P3K. Kalau kita ASN sudah kadaluarsa, karena kami usianya sudah di atas 40, dengan ASN reguler itu maksimal 35, sehingga kami harapannya ada untuk P3K. Kemudian ketika P3K ini dibuka untuk seluruh guru, maka harus ada afirmasi usia dan sertifikat pendidik. Dan terakhir, ketika lolos P3K, maka penempatannya dikembalikan pada madrasah asal atau satmingkal sesuai dengan SKB 3 Menteri antara Menpan RB, Kemdikbud dan Menak tahun 2014. Pasal 1 sampai akhir ini memperbolehkan ASN ditempatkan di madrasah swasta. Maka kami minta ketika P3K dari guru-guru swasta ini dikembalikan pada satmingkal asal. Kita sudah banyak membahas tadi tentang program P3K. Ketika kita datang dan membahas P3K, lagi-lagi masalahnya diregulasi, Bapak. P3K ini kenapa nggak bisa gitu kan? Yang pertama, kita meminta amandemen Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 pasal 24 dan Undang-Undang ASN nomor 23 tahun 2023 tentang ASN, di mana kedua undang-undang ini tidak memberikan ruang kepada semua guru madrasah swasta. Saya bacakan saja contoh, misalkan di Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, pemerintah wajib memenuhi kebutuhan guru baik jumlah kualifikasi akademik maupun dalam kompetensi secara merata untuk menjamin keberlangsungan satuan pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, serta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dasar dan menengah diselenggarakan oleh pemerintah. Ini mengunci sehingga kita guru-guru swasta ini tidak terakomodir. Harapan kami, bahkan kemarin kami sudah dengar Bapak bahwa DPR ini akan membuka kembali mengamandemen Undang-Undang Sisdiknas. Saya mohon Undang-Undang Guru dan Dosen pun juga bisa diamandemen dengan ditambahkan bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah tapi ditambah dengan diselenggarakan oleh masyarakat. Berarti kami terakomodir di sana. Yang kedua, pasal 36 Undang-Undang ASN ini hanya memberi ruang kepada pegawai-pegawai yang ada di instansi pemerintah saja. Ini sangat tidak adil karena apa?
banyak dari mereka itu banyak yang siluman, itu saya kira sudah jelas Pak. Honorer-honorer itu yang honorer benernya ada, yang siluman juga banyak. Sementara kami yang banyak lebih lama mengabdi itu tidak dihargai. Saya kira saya tidak baca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 karena ini banyak. Saya kira ini menjadi catatan karena ini tugas dan fungsi DPR untuk mengamandemen undang-undang ini Pak, supaya kami guru-guru swasta, guru-guru madrasah swasta ini berikan ruang bagaimana pemerintah ini bisa hadir di sektor swasta. Ini di amandemen alasannya juga sangat jelas Bapak, bisa dilihat. Undang-undang ini bertolak belakang juga dengan Undang-Undang Sisdiknas, undang-undang sebelumnya, dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya bacakan saja. Di mana Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang hak dan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, di sini pasal 11-nya, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Saya kira ini diskriminasi saya kasih tanda supaya ini jadi perhatian bersama. Tidak ada lagi ada guru yang gajinya karena swasta atau karena negeri. Jadi mohon undang-undang guru dan undang-undang ASN ini sangat bertolak belakang dengan undang-undang di atasnya. Karena undang-undang Sisdiknas ini menjadi undang-undang fundamental untuk guru dan sekolah tentunya. Yang kedua, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan dan kebudayaan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Di mana hadirnya pemerintah untuk membiayai guru-guru swasta yang saat ini, apalagi Pak tadi disinggung tentang efisiensi anggaran, Masya Allah, sampai merinding hati kami Bapak. Nah ini kita akan langsung saja, ini dua alasan ini yang saya kira kok kenapa ya tumpang tindih undang-undang satu dengan undang-undang yang lain. Undang-undang baru itu justru malah ada dikotomi, ada perbedaan. Dan ini ternyata melukai kami guru-guru madrasah swasta. Jika memang P3K ini sulit ditembus karena PT itu pegawai pemerintahnya, mohon dibuatkan aturan atau skema lain. Yang penting begini saja Bapak, mungkin bisa masuk dari inpassing itu kan penyelenggaraan ada aturannya. Bagaimana tunjangan inpassing itu bisa sama dengan tunjangan P3 sebenarnya selesai Pak. Kalaulah P3K ini sulit karena aturan dan lain sebagainya, bagaimana kalau masuk dari regulasi terhadap inpassing sehingga inpassing ini memberikan tunjangan yang sama dengan P3K. Yang disampaikan oleh rekan-rekan sebetulnya ada satu lagi yang belum tersirat. Nah, yang belum ini, Pak, Bu, mohon maaf, mungkin belum tersentuh. Yang P3K semuanya itu menjadi harapan dan tumpuan seluruh guru honor yang ada di madrasah. Cuman regulasinya terbatas, saya yakin terbatas. Makanya kita selalu menuntut tolong tambah kuota P3K, tolong tambah kuota P3K. Padahal ini menurut hemat kami Bu, dari PGM Indonesia dan seluruh jajaran organisasi profesi yang ada, menurut hemat kami simpel regulasinya Bu. Bapak Ibu yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ini membuat regulasi undang-undang tentang pengangkatan P3K yang sudah jelas-jelas ada di Simpatika atau EMIS kalau hari ini. Dari inpassing, dari insentif ke sertifikasi, dari sertifikasi ke inpassing ya Bu ya. Dari inpassing, kenapa sih Bu sulitnya? Yang inpassing itu langsung aja diangkat menjadi P3K. Betul nggak Pak? Tidak usah lagi harus ada pembukaan, tidak usah lagi harus ada pendaftaran. Kenapa? Karena jelas datanya by name, by address itu di Simpatika atau di EMIS. Bapak Ibu tidak akan melanggar aturan dan undang-undang manapun. Terima kasih. Saya Peri Setiawan, PGM Indonesia, berjuang untuk guru madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.